Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mengasihimu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Mengasihimu Tuhan, karena Kau lebih dahulu mengasihiku. Tuhan,
kasih-Mu. Ku bersyukur atas cinta-Mu yang kudus, yang melingkupi diriku, melingkupi segenap hidupku. Kau juru selamatku, ku bersyukur selalu atas cinta-Mu, atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku sepenuhnya serahkan hidupku, ku bawa ke hadirat-Mu yang kudus, ku bawa ke hadapan tata-Mu Tuhan. Bawaku lebih dalam, dalam kasih, dalam karunia, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku menyembah, ku mau senangkan-Mu Tuhan. Bawaku lebih dalam agar ku makin dekat dengan pribadi-Mu, dengan roh-Mu, dengan kasih-Mu. Ku ingin bersama-Mu, ku ingin ada dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh, pelukan-Mu Tuhan. Kau mengisi hatiku kembali, Kau ubahkan caraku melihat-Mu Tuhan. Kau pulihkan pikiranku agar ku memikirkan apa yang Engkau pikirkan Tuhan. Tuhan, ku rindu Engkau masuk lebih dalam Tuhan. Juru selamatku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima
kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu, puji syukurku hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Nikmati hadirat-Mu Tuhan, ku nikmati jamaah kasih-Mu, ku rindukan Engkau, ku berseru memanggil namamu, namamu Tuhan. Serahkan seluruhnya bagimu, serahkan hidupku bagimu Tuhan. Bawaku dekat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini. Tuhan, kami punya kesempatan untuk datang kepada hadirat-Mu Tuhan, dan merasakan bahwa Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, as we come to you Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami minta Tuhan, biar jamahan tangan-Mu menjamah kami semuanya. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami disembuhkan, di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, di dalam hadirat-Mu kami dilawati Tuhan. Kekuatan serta penghiburan Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama Tuhan, mungkin berada di rumah kami masing-masing Tuhan untuk beribadah, kami berdoa biar firman-Mu Tuhan pagi ini menjamah kehidupan kami. Melalui firman-Mu Engkau berbicara bagi kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Ayo membuka hati kami bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya percaya Anda punya sukacita di dalam Tuhan pada hari ini, dan bukan cuma hari ini, tetapi apapun yang sedang kita lewati, apa yang sedang kita gumuli, kita percaya adalah sebuah proses di mana Tuhan kepingin untuk menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi tidak ada sedikit pun rasa kurang sukacita atau tidak ada sedikit pun keraguan kita akan kasih setianya Tuhan. Amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang kita akan dengar pagi hari ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, saya akan membacakannya bagi Anda semuanya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya, sampai situ firman Tuhan yang kita baca. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kita yang kita sedang alami, yang kita sedang jalani saat ini, ya, kita semuanya mengerti secara ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan, orang yang punya bisnis pun slowing down, salesnya menjadi menurun, banyak orang yang mengalami ketidakpastian. Ya, tahun ini juga kita akan banyak memiliki acara pemilihan pemimpin daerah-daerah yang sebagian kita mungkin berpengaruh gitu ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang kita hadapi yang tidak pasti. Di tengah-tengah juga ancaman pandemik COVID-19 gitu ya, 19 yang kita semuanya mungkin sebagian dari kita khawatir dan takut. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau mengajarkan satu hal bagi kita semuanya. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Sama-sama kita katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Katakan kepada kiri kanan ya, suami istri, anak-anak, pada orang tua kepada anak-anak, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Nah, pada waktu Tuhan mengajar kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir, hal itu juga berlaku diajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya Tuhan yang hidup di zaman sekarang untuk tidak khawatir, baik di dalam kehidupan ekonomi kita, hidup bernegara, rumah tangga, pekerjaan, ya, sekolah, dan lain-lain. Tuhan mau berkata, jangan kamu khawatir, lihatlah burung pipit. Ya, di Matius pasal yang ke-10 ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual harganya 2 ekor 1 duit? Ya, di Lukas dikatakan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ya, artinya gini, burung pipit itu murah. Yang satunya 2 ekor 1 duit, yang satunya bisa dapat 5 ekor 2 duit, ya, dapat bonus 1, ya. Bukankah burung pipit yang murah toh Tuhan pelihara? Dia tidak harus mencari makan untuk tahun depan, ya. Dia tidak ada lumbung yang dia pakai untuk persediaan makanan bulan depan, tidak. Tetapi toh Tuhan tidak pernah lupakan, toh Tuhan pelihara. Apalagi bagi kita semuanya yang Tuhan cintai, yang Tuhan tebus dengan darahnya, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tidak peduli masa lalu kita, ya, tidak peduli
latar belakang kita, tidak peduli status ekonomi kita, tidak peduli pekerjaan kita, Tuhan senantiasa memperhatikan dan bahkan tidak pernah lupa kepada kita. Seperti yang Ayub katakan di dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ayub berkata seperti ini, "Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat?" Ya. Karena apa? Di hadapan Tuhan, setiap kita tidak ada yang lebih kurang. Semuanya sama berharga. Ya. Kita mungkin datang ke gereja berpikir, oh, yang punya uang Tuhan lebih cinta. No, no, no. Semuanya sama di mata Tuhan. Dia mengasihi kita. Nah, khawatir itu berbalik dengan iman. Kalau kita khawatir, itu menghancurkan iman kita. Tetapi kalau kita beriman, kita tidak khawatir lagi. Nah, seandainya seperti dua buah tembok, satunya iman dan satunya kekhawatiran. Jika kita berjalan ke arah kekhawatiran, kita akan membelakangi dan lebih jauh dari iman kita. Sebaliknya, jika iman kita atau kita berjalan kepada iman kepada Tuhan, kita akan menjauhi segala kekhawatiran kita. Nah, kadang orang berpikir seperti ini, kalau gitu nggak usah khawatir, ya kita nggak usah kerja aja hari ini. Nah, itu pun salah. Kalau Anda beriman, Anda akan kerja dengan rajin hari ini. Karena Anda percaya bahwa Anda akan diberkati untuk masa depan Anda. Bagi anak-anak yang sekolah, Anda berpikir bahwa, kalau beriman itu kita nggak usah belajar aja hari ini. Toh Tuhan bilang nggak usah khawatir gitu ya. Nggak usah belajar, nggak usah sekolah gitu. Tetapi kalau Anda beriman bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah di dalam kehidupan Anda pasti akan belajar dengan giat, Anda pasti akan belajar dengan semangat, karena Anda percaya ada masa depan yang Anda harus jalanin. Ya, nah itu jangan membuat kita salah menangkap persepsi kita bahwa ketika Tuhan bilang jangan khawatir, artinya ya nggak usah kerja, nggak usah berusaha, nggak usah ngapa-ngapain. Salah. Tetapi ketika kita percaya bahwa masa depan indah Tuhan berikan, kita harus mulai bekerja dengan iman, dengan semangat bahwa Tuhan mau memberkati kehidupan kita semuanya. Nah, kita mengerti bahwa keadaan di sekeliling kita memang saat ini sangat, saya bilang fragile, atau kita sangat sensitif dengan keadaan kita saat ini. Ya, Anda pergi kemana-mana harus pakai masker, Anda harus sering cuci tangan, Anda harus jaga jarak. Itu adalah anjuran pemerintah dimanapun kita berada, kita harus menjaga itu. Dan bahkan ketika sudah menjaga itu, tidak sedikit dari kita yang juga melihat sekeliling kita orang bisa kena COVID-19, ya. Tetapi itu tidak penting, maksud saya, dalam menghadapi hal itu, kita tidak perlu mempunyai satu kekhawatiran yang sangat berlebihan. Karena apa? Tuhan juga di tengah-tengah krisis ini, Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Dan jika Dia sudah berjanji, Dia tidak akan mengingkarinya. Ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa apakah yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti beberapa minggu yang lalu saya share bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada sebuah KKR di Salatiga ketika banyak sekali orang datang dari berbagai macam daerah, dan hamba-hamba Tuhan berdoa di sana, ya, kesembuhan terjadi. Ada seorang ibu yang mengalami kanker di bawah ketiak. Ketika dia berdoa, Tuhan menjamah, dan dalam beberapa menit, ya, dia bisa menyaksikan bahwa kankernya hilang, kankernya sembuh, gitu. Kalau Tuhan mau izinkan itu terjadi, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ada orang yang
mengalami masalah ekonomi, ya, dia datang kepada Tuhan, Tuhan, ya tolong, masalahku begitu berat, gitu ya, hutangku begitu banyak, Tuhan, tolong. Ya. Beberapa saat kemudian, kita berpikir bahwa, bung, utangnya dicabut, gitu ya. Tapi tidak. Utangnya nggak dicabut, tapi Tuhan memberkati hidupnya. Ya. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang bapak beberapa saat yang lalu, ketika dia mengalami kanker, ya, ketika dia pergi ke rumah sakit dan rumah sakit mendeteksi ada sel-sel kanker yang mulai aktif, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia datang kepada hamba Tuhan dan berdoa, ya, Tuhan tolong sembuhkan. Ya, ketika saya mendengar kesaksian ini, wah Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Ya, toh waktu itu saya berhadapan muka dengan dia, tapi dia bilang, wah puji Tuhan, sampai sekarang saya hidup. Terus saya tanya, kankernya masih ada Pak? Masih, gitu ya. Kankernya masih ada, tetapi sampai saat ini dia tidak berkembang. Ya, dia tetap dan saya bisa hidup sampai saat ini. Dia merasakan bahwa itu mujizat dari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, kita minta masalah kita diambil. Seolah-olah orang Kristen tuh kalau masalah itu dosa, ada masalah itu dosa. Seolah-olah kita berkata bahwa orang Kristen yang setia sama Tuhan pasti nggak ada masalah keluarga. Orang Kristen yang setia sama Tuhan pasti tidak mengalami sakit. Orang Kristen yang setia sama Tuhan pasti tidak ada masalah ekonomi. Ya, saya mau katakan itu salah. Ayub setia sama Tuhan, tetapi hidupnya juga diuji. Ya, murid-murid Tuhan bukannya tidak pernah mengalami masalah ekonomi. Mereka pernah mengalami masalah ekonomi. Ketika mereka harus kasih makan 5.000 orang, mereka nggak punya uang. Tapi Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Nah, ada satu kesaksian atau cerita yang saya ingat pernah saya dengar beberapa saat yang lalu. Ada suami istri datang kepada seorang hamba Tuhan dan berdoa, minta didoakan. Dia berkata begini, Pak Pendeta, ya, kami punya masalah. Hamba Tuhan ini tanya, masalahnya apa? Kami jual rumah kami yang lama dan beli rumah kami yang baru. Dan mereka pergi ngelihat rumah itu. Ketika mereka ngelihat, mereka cocok, mereka senang. Mereka beli, mereka tinggal di situ dan mereka nggak sadar ada masalah yang besar. Hamba Tuhan ini tanya, masalahnya apa? Ya, dia bilang, Pak, ya, ketika kami ngelihat rumah itu, kami nggak sadar, kami nggak tahu, ya, kami mungkin keretanya nggak ngelewat, kami nggak mendengar ada suara kereta api yang pas di belakang rumah itu. Jadi sedikit-sedikit kereta api lewat, sedikit-sedikit kereta api lewat, mereka nggak bisa istirahat, mereka terganggu dengan suara itu. Hamba Tuhan ini nggak tahu mesti ngomong apa, gitu ya. Ayo doa, gitu ya. Kebanyakan dari hamba Tuhan memang nggak bisa apa-apa. Ayo doa. Tuhan tolong, gitu ya. Nah, beberapa saat kemudian, 1 tahun kemudian kalau nggak salah, saya lupa, gitu ya. Hamba Tuhan ini bertemu kembali dengan pasangan suami istri ini. Dan pasangan suami istri ini datang kepada hamba Tuhan ini sambil berkata, Pak, Bapak ingat nggak kami yang dulu punya masalah? Hamba Tuhan ini, oh iya, ya saya ingat. Gimana kabarnya kalian? Ya, mungkin hamba Tuhan ini berpikir, oh akhirnya rumahnya itu berhasil dijual, atau mereka bisa mendapatkan rumah yang tempat lain, gitu ya. Tetapi mereka bilang, sudah, Tuhan dah tolong. Gimana Tuhan tolongnya? Ayo cerita. Ya, dengan berjalannya waktu, sekarang kami sudah masih tinggal di rumah itu dan kami bisa menikmatinya. Ya, kami sudah biasalah. Itu sudah bukan gangguan lagi buat kami. Kadang-kadang banyak cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hidup kita semuanya, maaf. Kadang-kadang memang Tuhan ambil masalahnya, ya.
Kadang-kadang Tuhan ambil sakitnya, ya. Tapi kadang-kadang Tuhan biarkan masalah itu ada, sakit itu ada, tapi Dia memberikan kita penghiburan, Dia memberikan kita kekuatan untuk melalui segala sesuatu. Di situ pun kita mendapatkan mujizat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan ingin anak-anaknya tidak khawatir akan segala sesuatu. Karena apa? Kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan hidup dengan masa lalu, ya. Jangan khawatir akan masa yang sudah lalu. Masa yang lalu sudah berlalu, ya. Hiduplah untuk hari ini, bekerjalah dengan giat untuk hari ini, karena kita tahu masa depan kita Tuhan yang pegang. Jangan stres, wah dulu saya gini, dulu sudah berlalu. Kita menyongsong masa depan yang indah di dalam Tuhan. Caranya dengan apa? Jangan khawatir. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan hari ini. Jika Anda nggak bisa lakukan, jika Anda sudah mentok, serahkan buat Tuhan beracara dalam kehidupan kita semuanya. Ada seorang ahli onkologi, ya, seorang ahli penyakit kanker mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia kita mempunyai sel-sel atau benih-benih sel yang berkembang, yang bisa berkembang menjadi liar dan tidak beraturan serta tidak terkendali atau ganas, dan sel itu disebut sel kanker. Kita semuanya memilikinya, dan dikatakan bahwa 90% dari unsur yang paling besar yang dapat memicu sel-sel kanker ini menjadi liar atau tidak terkendali pada seseorang adalah jika ia mengalami stres, kekhawatiran, dan ketakutan. Stres, kekhawatiran, dan ketakutan. Dan 10% unsur yang dapat memicunya yang lain adalah makanan. Oleh sebab itu Tuhan berpesan, jangan kamu khawatir. Pada waktu kita mengimani kelimpahan, waktu kita mengimani janji Tuhan dalam kehidupan kita, bukan berarti semuanya tidak ada halangan, tidak ada masalah, tidak ada rintangan. Tetapi jika itu menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, apapun rintangan itu, apapun masalah yang kita hadapi, janji Tuhan akan tetap Dia nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia Tuhan yang mampu bagi kita. Bangsa Israel juga dijanjikan sebuah tanah yang melimpah akan susu dan madu. Bukan berarti mereka berjalan dan langsung mendapatkan tanah tersebut. Yeay! Tidak. Mereka harus melewati padang gurun yang panas. Mereka harus melewati satu suku bangsa dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Bahkan mereka juga mengalami kekalahan karena ketidaktaatan mereka. Tapi di situ Tuhan memproses kehidupan kita yang akhirnya, ya, janji Tuhan pun dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Israel, yaitu mereka menempati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Oleh sebab itu bagi kita semuanya, jangan terlalu khawatir berlebihan. Jangan bahkan khawatir, karena khawatir itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Jika kita khawatir, kita menunjukkan bahwa Bapa di surga itu tidak cukup kuat, tidak cukup kaya, tidak cukup mampu untuk menjaga, memelihara kehidupan kita. Tetapi sesuai dengan janjinya, bahwa apa yang nggak mungkin untuk Dia bisa lakukan.
Semuanya mungkin bagi Dia. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Ayat yang terakhir, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan dalam bahasa aslinya itu artinya dilipat gandakan, ya. Setiap kita pasti ingin diberkati, dan keinginan Tuhan adalah untuk memberkati kita semuanya, untuk bisa menjadi lebih besar dan diberkati dan masuk di dalam rencana Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tetapi jika kita mau diberkati, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan dilipat gandakan, ditambahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, sebab kerajaan Allah bukan berbicara tentang hanya uang, ya. Kita berpersepsi kalau Tuhan tambahkan, wah berkat nih, wah uang nih, ya, Kang tahu nih, bisnis nih, Tuhan akan tambahkan. Di dalam Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya percaya siang hari ini, ketika kita mencari Tuhan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan berkata, bukankah ya tubuh kita, ya, dia katakan pada ayat, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh kita lebih penting daripada pakaian? Jika Anda bisa sehat hari ini di tengah krisis, itu lebih penting. Jika hidup Anda masih bisa hidup sampai hari ini, itu jauh lebih penting. Nah, saya yakin Anda juga belajar di saat-saat seperti ini, ya. Banyak dari kita yang sudah mungkin 3 bulan tidak beli baju baru. Kita belajar bahwa jika kita masih punya kerjaan hari ini, itu jauh lebih penting, ya. Jika kita masih ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu jauh lebih penting. Orang lain udah kehilangan pekerjaan, orang lain pabriknya tutup, ya, usahanya tutup. Tetapi kalau kita punya usaha yang masih bisa jalan, walaupun kita tidak dapatkan banyak dari situ, itu sudah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya mendengar banyak sekali kesaksian gitu, ya, bagaimana orang yang punya usaha yang besar dulunya sebelum pandemik ini, mereka bisa menghasilkan ratusan juta sebulan. Begitu masuk pandemik ini, mereka harus jual segalanya. Mereka harus declare bahwa mereka bankrupt, mereka bangkrut, ya. Tetapi saya percaya jika kita mencari Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sukacita melimpah, damai sejahtera melimpah, ya. Anda sehat untuk menikmati hari-hari Anda. Anda bisa jadi semangat untuk menjalankan hari-hari Anda. Anda masih bisa bekerja dengan sukacita. Anda bisa beraktivitas dengan luar biasa. Ada beberapa orang bilang, saya dirumahkan gitu, ya, pekerjaannya dia dirumahkan sehingga harus bekerja dari rumah, tetapi mendapatkan gajinya yang setengah, cuma setengah, nggak penuh. Tapi suaminya bekerja dan tetap bekerja di saat-saat pandemik ini, sehingga dia berkata begini, kami bersyukur karena saya selama ini mendambakan, ya, waktu-waktu seperti ini. Saya masih bisa bekerja dan saya masih bisa spend waktu atau meluangkan waktu untuk anak-anak saya, ya. Jika Tuhan bekerja melebihi dari apa yang kita rancangkan, melebihi dari apa yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan hidupmu. Mari kita berdoa. Mari kita akan tutup ibadah pada siang hari ini dan selamat menikmati janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami mengenal akan Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Siapa kami? Kami begitu berharga di matamu. Kami lebih dari burung, kami lebih dari bunga di bakung di ladang Tuhan. Karena Engkau memelihara kami, Engkau mencintai kami, bahkan Engkau telah menebus pelanggaran kami. Ganti hidupmu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau berkata untuk tidak khawatir akan apapun juga dalam kehidupan kami. Bukan karena kami gagah, bukan karena kami punya uang, bukan karena kami sehat hari ini, tetapi kami memiliki Tuhan yang lebih dari segalanya. Masalah kami bisa hadapi, rintangan dalam pekerjaan kami bisa hadapi, masalah di dalam keluarga kami pun mungkin sebagian kami alami. Tetapi janjimu dalam kehidupan kami tidak pernah Tuhan Engkau ingkari. Oleh sebab itu kami taruh hati kami Tuhan, hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau sedang bekerja menjadikan kami indah Tuhan. Kami mungkin tidak bisa melihatnya saat ini, tetapi kami Tuhan percaya Tuhan dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau akan membuatnya indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada saat-saat seperti ini, biar Tuhan Kau sendiri yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Walaupun kami mungkin belum bisa beribadah di rumah ibadah kami, di gereja kami, tetapi biar sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan tidak berkurang di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kekuatan yang baru Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Penghiburan Tuhan mencakup, melindungi Tuhan hidup kami, bagi orang-orang yang berduka, bagi orang-orang yang kehilangan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menghibur, bahwa Tuhan hidup atau rumah kami bukanlah dunia ini Tuhan, tetapi jika rumah kami selesai Tuhan, kami siap untuk kembali kepadamu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah online kami Tuhan pada siang hari ini. Biar berkat Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Siang ini Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan turun atas sidang jemaat-Mu, dan biar penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya, menjadikan kami orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua dengan tidak bercacat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.